Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Terus Mas, jadi bagian yang diusir-usirin juga Pak. Udah diusir, digebok. Karena kan pernah jadi ketua Mapala kan. Iya. Pasang tali. Alam ya Pak. Wah banyak ini kayaknya ceweknya dulu zaman Pasang kuliah. apa namanya, enak aja. Oh enggak Pak. Saya naksir cewek 3 kali nggak ada yang mau Mbak. By the way Bapak nitip absen juga nggak ya waktu kuliah? Suka nitip absen nggak Pak? Kalau suka. Jujur Pak. Suka sih nggak, sorry. Sering memang gitu. Hey. Halo, selamat datang kembali di Cerita dari Selatan. Masih bersama saya Afud Safril dan juga Bersalah di hati, kali ini ada yang berbeda nih Fod. ya sangat berbeda dan Sangat kerasa berbeda. sekali. Ini studio sewa jam-jaman di mana ya? Oh, ini kita bukan di studio tapi kita memindahkan studio ke Memindahkan sini. studio. Ke salah satu rumah dinas yang salah Tokoh. satu tokoh pemimpin. Inspiratif tentunya. Di Cerita dari Selatan pasti inspiratif. Iyalah. Minimal viewernya yang tinggi. Jadi Lumayan Pak dong, saya minta viewer. viewers. Tujuan kita datang ke sini. Iya. Kita numpang, Gus, kita KTP pansos. dicabut loh. Nah, ini karena KTP saya Jawa Tengah. Akhirnya saya bertemu dengan gubernur saya sendiri yaitu Pak Ganjar Pranowo. Halo Bapak. Sambil saya pencet Pak sehat Pak. Gimana kabarnya Pak Ganjar? Alhamdulillah, wah obrolan kita luar biasa. Luar biasa, Penontonnya ya. banyak banget. Banyak Pak, penonton biasa, bayaran. Pak. Tangan itu Iya. berapa tadi itu ya? 5.000 lah Pak, saya cek tadi. 5.000. Katanya 7.100. Oh, sisanya Kenapa harus calo. ada 100? Oh iya. Sisanya calo mungkin. Jadi akhirnya kita bertemu dan mampir di rumah dinas yang sangat Ganjar. bumi sekali loh, Iya, Pak homey Ganjar. banget. Cantik banget ya. Cantik. Iya. Dan Pak kenapa sangat sih namanya santai. Puri Gede, Pak? Puri gede itu puri yang gede. Oh, Ya, kalau kecil ya puri kecil. Puri kecil. Oh, Tapi jadi ya ini suka-suka yang kasih nama Jadi- itu kan yang kasih nama bukan saya. Oh, iya. rumahnya besar, Dan sangat nyaman lah. sangat nyaman. Dan ya akhirnya kita sampai ke sini perjalanan memindahkan cukup inilah Pak. Akhirnya saya merasa terhormat bisa mampir di gubernur saya sendiri Pak Ganjar Pranowo. Dan kali Dengan ini Ikan koi yang luar dengan biasa ikan ya. koi yang saya tadi udah ngecek, wah ada satu saya pikir ternyata Taunya banyak. nggak kelihatan Pak, cuma satu. Saya pikir kok cuma satu segede ini, sombong nih Pak Ganjar. Taunya induk-induk segede yang ini dikasih satu, nggak taunya temennya. Ember. Enggak, ikan koi-nya cuma satu. Oh cuma satu. Yang lainnya temennya tadi. Oh iya temannya Pak. Oke. Itu dia. Ya, kembali ke pembahasan kita. Kita mau Baik. ngapain sih ke sini sebenarnya, Food? Mau Jadi- nanya apaan sih? Aku pengen tahu, kita kan Ya. sempat mini riset bahwa Ya. Mini kita riset. pengen ngangkat mengenai tema kepemimpinan. Bahwa jadi pemimpin itu nggak gampang tapi harus ada. Dan akhirnya kita pilih salah satu sosoknya ini Pak Ganjar ini. Iya, inspiratif lah. Inspiratif ya. Kayaknya ngomongin kayak ginian sih udah nggak pakai catatan lah, Iya. langsung. Jadi sebelum kita ke masalah kepemimpinan, kita pengen tahu dulu gimana sih perjalanan hidup Pak Ganjar ini, Pak, dari masa kecil hingga sekarang ini. Yang sebenarnya kita nggak tahu ya lika-liku kehidupan pasti ada ya, Iya. setiap pemimpin itu ya. Nanti tak kasih bukunya aja lah ya. Kalau saya baca buku jadinya dongeng, Pak. Pak, kita nggak gajian ini, Pak. Biasa aja Mbak, bapak saya polisi pangkatnya tidak tinggi. Waktu itu masih pangkatnya kayak tentara sama ya. Jadi Letnan 1 udah pensiun, jadi bapak saya itu pensiun, saya SMP. Bayangin deh. Ibu saya pekerja luar biasa,
beliau layani semua orang yang ada di rumah begitu. Jadi ibu saya orang perempuan paling hebat lah gitu ya. Jadi cerita itu dari lereng Gunung Lawu pindah ngontrak rumah di Karanganyar, sebelahnya itu gudang kapur, tahu nggak? Gudang kapur, Pak. Kapur untuk Gudang kapur, Tulis, batu kapur tulis. itu ya? Batu kapur, ya. Batu kapur. Jadi kalau datang, Tahu ya? Tahu. Tahu. kalau pas datang bongkar itu, Iya. pintunya tutupin semua. Oh, debu ya? Ngebul. Debu. Ngebul. Ngebul. Bahasa Jawa ini ngebul. Itu ceritanya. Terus pindah ke Pantesan agak ini ya, Pak ya. Mungkin kapur-kapur itu masih sebenarnya rambut saya juga tidak hitam kayak Kamu gini. Makanya ini dugaan saya apakah terpengaruh waktu saya radiasi kapur mungkin. Radiasi kapur. Bisa jadi Pak. Untung nggak hijau ya Pak kapurnya. Bisa jadi kayak joker. Kayak joker. KTP belum Iya, dicabut iya. loh. Ampun Pak. Belum seumur hidup Pak. Tapi ceritanya ya. Ternyata kisahnya Pak Ganjar ya banyak lah, pasti orang yang banyak tahu loh, Ya. bahwa dari kecil tinggal di Karanganyar, kemudian ayah seorang Menjadi yang seperti polisi ini. dan akhirnya sampai sekarang menjadi pemimpin yang ya cukup fantastis dan Ya, penggemarnya banyak intinya. Iya, Penggemarnya viewersnya. banyak, iya, serem kan. dan Pak, terkenal santai ya. lah Pak Ganjar. Kalau misalnya kecil bermain di desa lah ya Pak ya. Apa ada punya cita-cita nggak sih Pak? Iya Pak. Cita-cita masa kecil. Kalau Ada boleh tahu, dong. Cita-cita saya waktu kecil itu jadi pilot. Jadi pilot. pilot Pak. Standar ya Pak? Maksudnya cita-cita standar anak-anak kan? KTP-nya nggak takut diambil. Zaman dulu mau ada cita-cita jadi YouTubers nggak mungkin. Oh iya. Iya. Jadi Hati-hati, kan ada cerita Pak D saya itu tentara Ya. dan tinggalnya di Kutoarjo. Saya masih di Tawangmangu. Terus beliau datang dan karena anak bapak ibu saya itu ada 6, saya nomor 5. Dalam ekonomi yang tidak bagus, beliau itu pingin saya diambil anak gitu. Oh. Biar ya ini Pak D saya, kakak ibu saya, biar ibu saya panggilannya kalau di keluarga tuh Nini, biar sini itu nggak berat gitu. Kemudian pas beliau datang biasanya saya tidur sama beliau. Tapi karena ini dari Kutoarjo yang hawanya lebih anget gitu ya dibanding Tawangmangu yang dingin sekali. Lebih summer ya Pak. Iya. Terus kemudian saya tidur sama beliau, saya masih ingat dipeluk begitu kan, terus didongengin. Kedinginan beliau. Loh Pak D kenapa? Kedinginan. Terus cerita-cerita, besok kalau gede jadi apa? Jadi pilot. Oh kan nanti kalau jadi pilot terbang, terus pas lewat di atas rumah selimutnya yang di pesawat dilemparin ke bawah gitu. Saya jadi inget. Iya. Jadi pilot. Jadi pilot. Jadi cerita jadi pilot itu karena diskusi dengan Pak Desa yang tentara itu. Iya. Dari situ Sekarang pilotnya pilot daerah ini. sekarang kecewa nggak Pak? Dengan adanya impian dan Gedean gaji pilot nggak Pak? Kayaknya. Iyalah Mbak, gedean gaji pilot daripada gubernur gitu kan. Enggak sih Mas, biasa aja ya. Itu cita-cita masa kecil. Iya. Iya. Kemudian ya SMP, SMA, biasalah SMA. Saya di Jogja kos. SMA kos sendiri, bukan sendiri maksudnya. Satu kamar bertiga sama Bareng kakak. teman-teman. Sama kakak kandung saya sama saudara sepupu. Jadi satu kamar bertiga, kita masak gantian, giliran gitu kan. Itu yang terjadi pada saat itu. Sehingga waktu itu cita-citanya karena teman-teman saya banyak anak pengusaha gitu ya. Wah, jadi pengen jadi pengusaha. Gitu-gitulah. Jadi sebenarnya cita-cita ya ngalir-ngalir aja gitu. Iya. Dari pilot, pengusaha sampai pengusaha gubernur. sampai akhirnya gubernur. Gajinya gedean mana? Secara garis sebenarnya nggak nyambung sih, tapi Nyambung. Tapi kenapa Emang. Pak yang dipilih adalah gubernur? Enggak, saya enggak milih kok. Yang milih kan milih rakyat. masyarakat. Iya. Saya yang dipilih. Tapi kan. ada pertanyaan saya yang agak ketika saya baca sejarahnya Pak Ganjar nih, ada turnover yang dilakukan ketika sempat jadi konsultan, bekerja di konsultan maksudnya, terus kemudian profesi yang lain, sampai akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia politik gitu Pak. Mas, sebenarnya itu mengalir saja, layaknya anak-anak muda lah. Dia mahasiswa, beraktivitas, lulus, bikin kerja, menikah, punya rumah. Itu kan sesuatu yang sebenarnya linear saja. Sebenarnya loh ya.
Nah saat itu kan saya mesti survive, Iya. kuliah, terus kemudian beraktivitas. Tapi kata teman-teman ya, teman-teman saya itu suka bilang begini, Ganjar ini cocoknya di politik katanya begitu. Oh, dari masa kuliah tuh Pak. Jadi passionnya politik, suka demo begitu. Suka demo. Terus Mas, Jadi bagian yang diusir-usirin juga Pak. enggak diusir, digebok. Waduh. Kalau cuma dipopor bedil Udah itu perih berarti. Ya, jadi artinya ya saat itulah gitu. Tapi tidak sehebat kawan-kawan aktivis yang lain, saya orang yang pinggiran saja. Tidak terlalu menonjol juga waktu mahasiswa. Nah, pas saat itu tahun 92 ada kampanye. Saat itulah saya bergabung dengan PDI, belum perjuangan. Iya. Jadi, PDI aja. ketemu apa namanya pentolan-pentolan PDI. Umur Suryadi. berapa tuh Pak? Umur berapa tuh Pak? Ya sekitar 20 berapa ya? 22-an ya kalau. 22 tahun. 22 tahun udah memutuskan untuk Masuk bergabung partai. dengan salah satu Udah, partai. ya. Ya, terus kemudian ketemu Suryadi. Saat itu ketua PDI kan Suryadi. Ketemu Mas Guru. Ketemu Pak Tarjo. Wah itu guru politik saya ini. Di Jogja kan dia tinggalnya. Terus ketemu hampir tokoh-tokoh, seneng banget sih. Maka pada saat Pak Kwi Kiangi waktu itu, wah kenceng banget, tokoh idola saya itu. Saya masih mahasiswa, mau ada acara apa ya? Debat terbuka mahasiswa anak muda. Saya daftar Mas, tapi era orde baru kan nggak jadi. Iya. Nah saat itu anak-anak udah ngomong, kamu itu cocoknya di politik. Gitu. Tapi ya udah, setelah itu ya biasalah, coblosan, rame-rame, kampanye, udah selesai. Nah setelah saya lulus, saya nggak berpolitik lagi, ya bekerja, ngenger gitu Mas. Ngenger itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngenger itu Magang. Magang. Terus gitu loh Mbak, pokoknya kerja disuruh-suruh gitu ya jadi bedinde gitu ya, orang yang disuruh-suruh. Kerjalah saya di satu perusahaan punya temen, saya juga dibantu, saya pernah nunut di rumahnya gitu ya, namanya Mas EO sama Mbak Jibeng. Mbak Jibeng ini dulu ibunya itu jenderal polisi perempuan. Wih. Iya, Bu Rukmini. Itu sejarah yang nggak bisa saya lupakan. Saya ditolong sama keluarga itu. Ya, itulah buat kantor konsultan. Nah, Ya, saya betul-betul disuruh-suruh bawain tas, bawain buku asrot. Berarti benar-benar dari bawah ya Pak ya? Pada hal-layaknya anak muda. Iyalah, enggak emangnya bawah dari atas lagi tuh. gimana? Basement. Basement. Dari basement. Minus. Ya punten Pak, tapi bener. Iya serius. Dan bagaimana tahun 96 pada saat itu kita set up bareng-bareng perusahaan. Saya masang AC aja sendiri loh Mas. Karena kan pernah jadi ketua Mapala kan. Iya. Pasang Cinta tali. alam ya, Pak. Wah banyak ini kayaknya ceweknya dulu zaman Pasang kuliah. apa namanya, enak aja. Oh enggak Pak. Saya naksir cewek 3 kali nggak ada yang mau Mbak. Wah sekarang Waduh nyesel nyesel, pasti. waduh. Mbak-mbaknya mau disebut Pak namanya? Itu urusannya panjang. Kamu nih kalau ngomong suka bener loh. Iya. Ya gitu. Ha. Akhirnya saya masih ingat bayarannya itu 300.000 lah. 300. Tahun 96 loh. Tapi 96. Jadi udah ngeri. Saya kos di Cideng, Cideng, oh Tanah ya. Abang 3. iya. Wah, pokoknya sangar lah itu. Oh iya. Tapi menjadi Garis keras. Garis keras. Dari daerah selam-selam gitu. Jadi seneng sampai hari ini saya masih berkomunikasi dengan orang-orang mereka. Oh, masih ikatan Kalau saya ke komunikasi Jakarta, masih ada. sepedaan masuk ke sana. Oh. Kalau dulu, jar gitu. Ini Pak Ganjar. Tapi saya seneng. gitu. Ajudan langsung maju. Jar. Jadi proses itu dari konsultan. Terus ditelepon Mas almarhum Profesor Cornelius yang meninggal itu dari UGM itu. Beliau masih menjadi staf di kantor Wapres. Waktu itu Wapresnya Bu Mega. Ditelepon, Mas Ganjar, ayo dong masuk ke ngurus diklat partai. Oh, dari situ mulai Terbuka. Waduh, saya kerja ini nggak punya waktu. Ya diatur-atur lah. Gitu. Siapa lagi kalau enggak? Gitu. Nah saat itu saya di diklat partai Mbak. Pada saat itu belum menikah ya Pak ya? Belum. Diklat partai sudah. Akhirnya full saya. Keliling Indonesia menyiapin gitu kan. Terus 2004 saat itu ya saya sekitar 2002 setup, 2003 setup diklat itu ya di partai di PDI Perjuangan, terus disuruh-suruh kemana-mana, terus
asistensi di seluruh Indonesia. 2004 suruh nyalon. Itu ceritanya. Suruh nyalon 2004. nomor urut 3, Mbak. Yang jadi cuma 2. Jadi saya nggak jadi. Pada saat itu ya. Tapi sempat gagal juga ya, Pak? Enggak. Nanti dulu cerita. Oh iya. Oh belum. Aku nggak sabar. Langsung turun ke nomor 3. Enggak, nomor 3 yang jadi cuma 2 pakai nomor urut. Saya nggak jadi. Iya. Nah, yang nomor 2 akhirnya dilantik menjadi duta besar di Seoul di Korea. Oh. Akhirnya yang dilantik Kesempatan siapa? itu Saya. jatuhlah ke nomor Naik. 3. Turun nomor 3. Jadi pria nomor 3. Jadi saya dilantik. Nah, setelah itu di periode berikutnya saya nyalon, saya dikasih nomor 1. Jadi lagi. Setengah perjalanan kayaknya saya tidak terlalu cakap untuk bicara di tingkat nasional, dibuang. Udah kamu ke kampung aja. Gitu ceritanya. Tapi Sama Bu Mega disuruh, udah kamu ke kampung. Siap, Bu. Gitu. kalau dari cerita Pak Ganjar kelihatannya asik, seru, singkat loh. Pak. Iya. Tapi kalau ngalamin Luar biasa. Kelenger mah. makanya itu, Pak. Iya. Kelenger, deg-degan, stres. Saya aja kalau baru bayangin, kalau cerita pasti seru, tapi kalau ngalamin Luar biasa juga sih. enggak lah. Mungkin belum. Tapi pada akhirnya ketika masuk ke dunia politik ini, Pak, apa yang Pak Ganjar rasakan ketika mengingat dulu perjuangan dan akhirnya memang di Indonesia itu kalau pengen mengubah sesuatu itu ya harus berpolitik, bagaimana, Pak? Enggak. Salah itu. Oh salah, Pak. Sebenarnya soal cerita passionmu apa? Kamu yang pengen rubah apa? Nasib, Pak. Betul. Kalau Itu mah kita. loh, kan nasib kita hanya bisa berubah kalau yang merubah siapa? Kita sendiri. Kita kan? sendiri. Kita bicara. Saya lihat Mas, teman saya, dia lulusnya cepet banget, langsung sekolah S2, keluar negeri ke Eropa, pulang bayarannya gede. Wah, kita mah minder wardah gitu. Akhirnya ketemu, saya nggak pinter, gimana caranya? Maka orang selalu punya jalannya, punya caranya, punya mimpinya. Iya. Maka saya bilang, oh ya kayaknya passion saya kayaknya politik ini deh gitu. Maka kemudian saya diminta Mas Koni, kemudian di partai, di klat, terus kemudian masuk ke sana. Saya waktu mau masuk aja takut kok. Jadi caleg, gimana caranya? Duitnya siapa? Selalu saja pikiran-pikiran. Dan Mulainya saya dari berada- umur 22 lagi, Pak. Iya. Kamu 22 ngapain, Fud? Main PS. Itu aja patungan. Iya. Waktu ngekos. Aku masih nitip absen kayak dua-dua. Tapi Pak kayak By the way, Bapak nitip absen juga nggak ya waktu kuliah? suka nitip absen nggak, Pak? Kalau suka Jujur, Pak. Suka sih enggak, sorry, sering memang gitu. Oke, mungkin kalau butuh disensor nanti jangan ya. Oh ternyata buat ini pesan penting. Iya, Buat pesan penting. teman-teman di rumah yang sering titip absen, Jangan jangan titip khawatir. absen. Ternyata bisa jadi gubernur kok. Itu contoh Iya, nyata kan? Betul Contoh nyata. sekali. Jadi ya Berarti ada kesempatan buat kita, Fud. ya biar semangat dikit Iya, lah biar buat semangat teman-teman. dikit. Kalau saya jangan tepuk tangan ya. Contoh buruk. Tapi ternyata kali-kali Pak Ganjar cukup Iya. inilah naik turunnya Luar kerasa. biasa sih. Iya. Dan Ketika- penuh kerja keras sebenarnya bisa Oh, ya sampai ke pasti. dalam posisi ini. Ada beruntungnya dikit juga tadi ya dilentik. Iya, iya. Ada faktor lucknya Iya. juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, setelah kita bukan membahas politiknya atau Iya. partai ininya lah, kita sosok dan semangatnya. Nah, ketika kita melihat dulu ternyata akhirnya Pak Ganjar dilantik menjadi seorang gubernur. Dulu kan awalnya sempat tuh Pak viral ketika Pak Ganjar marah-marah tuh di Jembatan Timbang ya Pak pada awal-awal itu. Nah, sampai sekarang Pak Ganjar menjadi kalem dan sudah bisa Iya, memanage lebih untuk- lembut, Nah, lebih soft, itu lebih apa Pak kalem. yang merubah dari pola itu sampai akhirnya Pak Ganjar? Nggak ada. Nggak ada. Salah kalau kemudian sekarang lebih soft. Sebenarnya karena kan nggak ngelihat harian saya saja. Kan? Oh iya, bisa jadi. Iya, Jadi belum dimarahin aja. pada saat saya marah, Mbak, itu teman-teman saya ngomong, loh Jar, kamu bisa marah katanya gitu. Oh. Karena sebenarnya saya itu orang yang suka bercanda, Mas. Kelihatan sih Pak. Saya juga dibercandain tadi. Jadi makanya pada saat saya marah orang kaget semua. Ah. Sampai saya ingat waktu itu pas Kayak mungkin orang-orang yang kenal dulu itu bukan Pak Ganjar nih. kayaknya gitu. Iya. Pokoknya sampai kayak gitu. Iya. Tahu nggak Mbak waktu itu sampai waktu rapat di istana gubernur-gubernur gitu, Ngersot Dalem itu duduk di sebelah saya. Terus dia tanya, Mas Ganjar, ngapain sampai marah-marah kayak gitu? Itu
betul-betul diingetin. Ya beliau orang tua, beliau gubernur senior, Raja Jogja gitu. Iya ya bener juga ya. Gitu. Jadi saat itu terus kemudian saya iya ya. Setelah saya lihat video saya sendiri, iya ya kok marahnya kayak Malu sendiri ya Pak? iya. Dan saat itu saya cek loh Mas, kan masih dari gubernur baru ya. Iya. Marah, ngamuk di jembatan Timbang begitu. Setelah itu saya penasaran, saya ngamuk ini orang suka apa enggak? Terus kita pooling. Iya. Viewersnya berapa ya Pak itu? Ya nggak tahu, saya lupa itu. Tinggi waktu itu. Tinggi. Viral. Iya, tapi sekitar saya masih ingat waktu itu staf saya ngobrol itu. Kira-kira Pak sekitar 96% Pak setuju Bapak ngamuk Pak gitu. Oh, ya begitu. Terus akhirnya tapi nggak pantas lah, gitu kan. Terus akhirnya ya sebenarnya saya nggak ngamuk kok itu, cuma nadanya tinggi, gitu aja. Oh iya, Iya. nada Ya, tinggi, itu. tapi kalau yang Nada tinggi itu tinggi. pejabat, ya gimana kita nggak keringetan Pak? Nah setelah itu Mas, nggak pernah ngamuk kan? Iya. Itu Mbak, Iya. apa coba kata orang? Pak Ganjar mau ngamuk lagi. Oh, Dia kangen ya? kangen. Kangen lagi ya? Karena Mbak sebenarnya saat itu ceritanya itu kan tagline kita yang kita desain waktu sama partai kita maju untuk di Jateng, waktu itu kan kami dari PDI Perjuangan sendirian. Terus kemudian yang lain berkoalisi-koalisi gitu. Wah, kekuatannya luar biasa lah. Antara calon, partai, masyarakat, waktu itu dukungannya bagus. Nah, setelah kemudian kita running, jadi tagline kita itu mboten korupsi, mboten ngapusi. Tahu nggak artinya? Enggak Pak. Saya pura-pura ngerti aja. Coba terjemahkan. Orang nggak korupsi, apa tadi Pak? Ora korupsi, orang Buat, ngapusi. nggak korupsi, nggak bohong, Oh, enggak korupsi, enggak menipu. bohong. nggak menipu lah, Ya, nggak menipu. baik. Itu tagline kita. Nah saat itu begitu saya dilantik, kepercayaan kan tinggi banget itu. Iya, Iya. Pak. Pak Ganjar katanya mboten korupsi, mboten ngapusi katanya mau bersihkan birokrasi. Emang ada apa? Mulailah orang cerita jual beli jabatan, orang bicara komisi, setoran-setoran, minta proyek, sampai pada pungli. Nah salah satu pungli yang masuk ke kami itu adalah jembatan Jembatan Timbang. Timbang. Ceritanya gitu Mbak, jadi itu bukan tiba-tiba. Iya. Bukan bahasa Klatennya mak bedundu. Mak gitu, bedundu. enggak. Iya. Opo? Aku enggak Apa ngerti. itu ya tiba-tiba Iya, itu? Oh, iya, tiba-tiba. Tapi bahasa kearifan lokal. Iya, kearifan lokal ya. Indigenous Gitu. people. Nah, jadi setelah itulah kemudian laporan itu muncul, saya kumpulkan, terus saya ngomong sama staf, "Tar, kalau kita jalan, tolong mampir ya ke Jembatan Timbang mendadak." Pas saat saya itu ada anak istri saya loh sebenarnya. Di situ. Di mobil. Oh, oke, Di Pak. mobil dia Oh sebenarnya waktu itu sama keluarga juga? keluarga. Itu mungkin istrinya di mobil sama anak. Bapak kenapa? Iya. Enggak tahu. Dia nggak tahu, dia tidur itu ya, karena capek udah malam gitu. Terus akhirnya karena perjalanan habis keliling-keliling jauh lah. Nah setelah pulang viral kemana-mana. Loh, ayah ngapain kemarin gitu? Nggak ngapa-ngapain sih. Jangan nggak sadar Pak. Aku lupa aku ngapain semalam. Jangan-jangan Kang Selupan Demit. Waduh. Makanya Ceritanya gitu. Jadi setelah itulah masyarakat saya ngelihat positifnya. Negatifnya saya koreksi diri ya. Iya. Parah-parah deh. Tapi positifnya masyarakat mengatakan, ini nih, lonceng reformasi birokrasi dilaksanakan. Nah, jeng. kita tepuk tangan dulu lah. Iya. Nah, biar rame dikit lah. Sepi amat nih. Jadi itu. Itu yang tepuk tangan semangat banget ya. Oh Iya, iya. Padahal belum Ada mandi ya. anak-anak Iya, iya. Oh, ada yang terbang. Oh, iya, Waduh, wah, ada ngeri. yang terbang. Jungkir Lebay balik. kita. Iya. Jaga jarak, masker. 2 kilo. Ini Pak Ganjar aja yang bisa lihat atau gue nggak lihat? Itu ilmunya udah tinggi Ilmunya, gitu. ya. Nah, sampai akhirnya kan berarti kan Pak Ganjar sudah mengalami gimana menjadi pemimpin dan melihat karakter-karakter pemimpin itu ada yang suka marah dan ternyata memang harus marah. Iya. Dan padahal Pak Ganjar sendiri suka guyon. Nah, kalau menurut Pak Ganjar sendiri karakter atau sosok pemimpin yang gimana ya? Yang sesuai Yang zaman now itu zaman now. seperti apa sih Pak? Seperti apa, Tapi jangan dijawab dulu Pak. Oke. Setelah yang satu ini.
Tahu Pak Ganjar. Tahu Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar itu sosok yang ini ya, lebih kayak humble orangnya, lebih enjoy, lebih ke mengedepankan kreativitas anak muda, khususnya di bidang usaha. Sosok pemimpin yang berani, dia mau merakyat, mau bergaul sama anak muda, mau turun ke lapangan sering. Ya, kalau saya sih yang saya dengar itu dia itu baik, ramah, terus juga tidak sombong ya. Sebagai contoh pemimpin yang baik sih. Harapan kedepannya pengennya jadi pemimpin presiden. Pengennya karakternya kayak gimana nih Pak Ganjar? Apakah lebih bijak kah atau lebih gaul lagi kah? Atau Yang jelas lebih ke rakyat, lebih ke lebih pro. Jadi kita seneng. Harapannya kalau buat di Jawa Tengah, pengen sih lebih mengedepankan UMKM-nya lebih maju lagi, lebih digenjot lagi, biar ekonominya tambah naik. Pengennya buat kedepannya Pak Ganjar biar lebih ke pengusaha-pengusaha kecil biar lebih di ini lagi. Harus bisa mensejahterakan rakyat supaya rakyat itu bisa sejahtera, terus juga ekonominya itu lancar, terus juga cari pekerjaannya itu lebih gampang. Yeay, kembali lagi Di Cerita dari Selatan dan masih bersama dengan Santai Pak dong. Ganjar. Dan juga Bentar, kok dari selatan kenapa? Nah, kenapa Pak? ini, Ayo Pak. Pak, tebak-tebakan nih. Mungkin karena ada Nyi Roro Kidul kali ya. Bukan. kita jurnalis Pak, nggak Iya. menghindari sosok-sosok Kan yang nggak caritan fakta. lokal. Bener sih Pak. Salah ngomong. Aku raiso ngapusi. Alasannya sebenarnya simpel Pak, satu, biar ditanya. Cari perhatian Pak kita. Oke. Kalau gitu nggak jadi. Ya. Akhirnya dapat perhatian Pak Ganjar. Ya. Ya karena kita suka berada di budaya Asia Selatan dan ya intinya geografis saja sih, Udah, Pak. udah, Ngalah lah kalah. saya waktu itu. Oke, siap. Ntar hostnya siapa sih? Iya. Kita mau ambil viewersnya Bapak. Oke, lanjut. Bro, Iya. tadi pertanyaan bahwa karakter pemimpin yang Iya. soalnya kan Pak Ganjar ini kan akrab dengan budaya milenial, dan digital dan sebagainya. Menurut Terkenal Pak- gaul, menurut pemimpin Pak Ganjar muda yang sendiri gaul. sosok karakter pemimpin sekarang yang Zaman now itu kayak gimana sih itu Pak? seperti apa? Sebenarnya cuma dua ya, tapi terjemahannya bisa banyak. Buat saya pemimpin itu satu berintegritas, dua melayani. Nah, oke, saya terjemahkan kemudian. Berintegritas nggak suka dong kalau pemimpinnya ya macam-macam kelakuannya, Ya. perilaku yang koruptif, tidak melayani, pasti nggak suka nih rakyat. Yang kedua melayani terjemahannya banyak. Nah, saya layani banyak. Ada model gini-gini. Gitu. Ini Apa gini-gini tuh? KTP-mu mau Kita baik-baik loh Pak. Iya. Maksudnya gini-gini yang baik-baik. Oh iya. Iya. Ada yang orang tua, ada yang anak muda. Yang penting melayani. Dan layanan kita kan selalu dilihat oleh masyarakat beda-beda. Ya nggak sih, Mbak? Kalau kita ketemu Pak Ganjar, kalau nemuin orang jangan pakai kaos oblong dong. Pakai baju batik. Oh, sukanya baju batik. Kalau saya pakai baju safari gimana? Wah, keren, Pak. Pakai baju safari, ya nggak, Mas? Ya. Sepatunya jenggel, Angle. Wih, disemir mengkilat. selalu disemir ya Bapak kayaknya. Ya, terus Parlente gitu ya Pak. parlente. Rambutnya pakai pomade, Iya. mau pomade. Tahu Iya, Pak minyak tahu. rambut itu. Sisirannya kayak galengan sawah. Itu Pagup atau Menggaris. telenovela ya? Itu Pagup Ya, ya? itu mungkin gambaran zaman dulu. Zaman Ya, dulu mungkin ya. kan. Iya. Langsung ngomong kan zaman dulu kan. Langsung ngomong di zaman Iya. dulu. Zaman dulu. Nah, saya pernah di acara talk show begini saya tanya, bro, gitu. Kemudian saya pejabat, saya gubernur. Kamu lihat saya lebih suka mana? Saya pakai baju batik, saya pakai baju safari, atau saya pakai jeans, pakai sneaker dan kaos oblong. Mau pilih yang mana? Voting, saya bilang gitu. Tahu Mas, 100%. 100%. 100% milih saya, tiba-tiba yang bertambah
saya beda Pak. Kamu apa? Pakai batik, kelihatan kamu tua. Saya bilang gitu. Dan benar, di antara anak muda dia yang paling tua. Oh iya. Makanya kita requestnya Bapak pakai kaos. Gini. Dia pemerat salah satu media. Off the record-nya salah. Kan nggak tak sebutin. Jadi bilang, tuh kan. Nah ternyata gini, saya mencoba, saya harus beradaptasi dengan mereka. Jadi istilahnya gini, ngomong politik itu kalau di publik itu selalu berat. Iya. Selalu berat, ceritanya serem, orang ceritanya rebutan jabatan, money politik, korupsi, adu gontok-gontokan, aduh ceritanya nggak enak. Kadang anak muda jadi takut loh Pak. Nah, padahal saya bilang, politik itu kan by science, filosofinya, filsafatnya itu kan agung. Membuat konsensus, apa yang menjadi kehendak bersama, voluntas generale itu kemudian dibawa semuanya dan menjadi sesuatu yang dinikmati. Gitu kan? Iya. Kan asik. Iya. Bagus dong. Pengen nggak sekolahnya nggak bayar? Setuju. Iyalah. Pasti kan? Pengen nggak layanannya bagus? Oke, that's politik. Itu politik. Pengen nggak sih kesetaraan gender? Oh iya. Ya, bagaimana agar perempuan ini diafirmasi? Bagaimana kemudian penyandang disabilitas bisa masuk? Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan peran? Jadi asik gitu. Nah, ketika politik tegang-tegang seperti itu, ngeri-ngeri, serem, kotor, takut, menakutkan, jelek, maka pada saat itu saya ngomong, oh iya ya, pola komunikasinya nggak bisa. Maka disitulah saya sampaikan, saya merecehkan politik. Politik kita recehkan. Direcehkan. Jadi yang berat-berat itu kita bikin omongannya gampang. Saya punya program gubernur mengajar. Saya dimarahin, Pak. Gubernur ngajar punya ilmu apa dia? Gitu. Jangan nanya ilmu santet, tahu nggak? Itu ilmu dalam. Nah, Udah nitip absen ya. Terus santet. Ngajar. begitu kita ngajar, anak-anak senangnya minta ampun. Bisa dialog, terus kemudian informal, menyampaikan, berani, dan saya nemu bakat anak-anak hebat. Kamu cita-citanya apa dari tadi motret? Saya pengen jadi filmmaker, Pak. Bayangin, dia bicara filmmaker. Oke, kamu sekarang saya kasih waktu sampai nanti 1 jam saya selesai mengajar, kamu sudah harus ada video pendek tentang saya. Wah, dia ngambil gambar-gambar ngerekam terus dia gini, Pak jangan pulang dulu Pak, ini hampir sebentar lagi selesai. Bayangin. Lumayan Pak, anak magang jadi gratis itu hasil. Itulah. Kemudian ada punya program sehari bersama gubernur. Saya ajak jalan. Agar anak muda muncul. Atau saya buka IG Live. Atau kemudian kita cicat di medsos. Jadi sebenarnya milenial atau tidak milenial, hari ini anak-anak muda mesti aware, mesti ikut, mesti partisipasi. Jangan dihindari. Ini akan ada keputusan buat kalian. Yes. Gitu kan? Ayo belajarnya di rumah, daring atau luring? Gitu. Luring Pak, udah bosan, kuota habis. Udah di rumah dimarahin terus sama mak, gitu. Dengan penuh kesabaran. Ini ini A. Iya gitu ya, mak-mak ya. Ini mama ya gini, Pak. Benar. tahu ini A. Ya, ini mak-mak ya. Dari ibu, selamat dari ibu. Terima kasih Pak. Tapi seringkali mama diomongin gitu kan, ini mama memang dasar maknya ini galak. Bapaknya nggak pernah bantu. Nah itu, bapak-bapak. Ya bapakmu bapak yang itu anakmu. Jadi sebenarnya gitu Mas, jadi merecehkannya begitu. Maka Pak Ganjar, Anda ini tiap hari main medsos terus, nggak punya kerjaannya gitu awal-awal. Saya main medsos itu lagi bekerja, tahu nggak sih? Oh iya, kerjanya emang itu ya Pak, benar juga. Itu pemimpin zaman now, kan literasi digitalnya juga harus. Jadi karakternya itu aja sebenarnya, dia berintegritas, dia mau melayani. Maka satu persatu orang yang menyampaikan ke saya apa sih problemnya, dia sampaikan. Umpama dia belum dapat bantuan, bisa ngambil ijazah. Dan itu lebih efisien ya Pak? Coba sekarang dari Klaten, dulu sampai nang desa itu, ijazahnya belum bisa diambil. Minta ke sana kemari, nggak ngerti, nggak dikasih. Tiba-tiba dia WA atau DM di IG saya. Pak Gubernur, ijazah saya sudah 3 tahun nggak bisa diambil. Kenapa? Nggak punya duit. Kamu miskin. Mohon maaf ya. Ya, mana SKTM-mu, surat keterangan tidak mampunya. Buat ke sini, cek. Telepon itu. Kepala sekolahnya. Siapa? Betul Pak. Udah. Bebaskan biaya. Perintah Gubernur. Kan langsung dibebasin. Wah, aturannya nggak gitu Pak. Ya udah, Pak Gubernur yang bayar. Tapi keluarin besok ijazahnya. Kira-kira
Seneng nggak dia? Senang. Itu aja. Tapi kalau semua kemudian komplain seperti itu, Mas, saya tiap hari terima komplain, Mas. dan satu-satu diberesin juga, Pak? Ya satu-satu, Mas. Pak, Maka ini yang kemudian kita buatin sistem Oke. dalam birokratik reform kita. Sekarang seluruh kepala dinas saya, dinas-dinasnya harus punya akun medsos dan sebagian besar sudah centang biru. Apakah itu kekinian? Apakah itu zaman now? Apakah itu milenial? Tidak. Saya tidak mau lagi ada omongan saya gaptek. Nggak ada. Karena teknologi, zaman peradaban sekarang ada di sini. Kalau kamu mau di sana, kamu ketinggalan. Kamu harus ngejar ke sini. Jadi sebenarnya cerita-cerita itu ya begitu. Dan sekarang orang lapor gini, Mas. Pak, jalan rusak Pak, ini musim hujan ya. Iya. Jalan berlubang Pak. Foto bro. Ya, Ini ada aplikasi nih, jalan cantik. Nopik hoak ya, Pak? Iya. Kalau sekarang kan anak-anak gitu, Iya. nopik hoak. Nopik kok. Itu nopik swap. Terus kemudian nih, fotonya mana? Kamu masuk aplikasi atau masuk medsos. Begitu dia masuk medsos, saya CC. Bina Marga, selesaikan. Selesaikan, Mas. Langsung diselesaikan. Dulu lapornya, Mbak, pakai kertas ditulis. Kami tadi sudah datang begini, bla bla bla, biayanya segini, atas dasar ini, peraturannya ini, biayanya begini, ya kelamaan. Sekarang laporannya cuma 3, Mbak. Apa Pak? Sudah ada laporan, foto sebelum kamu kerjakan, foto pada saat kamu kerjakan, foto pada saat setelah dikerjakan. Udah kan? 0%, 50%, 100%. Nggak usah pakai kata-kata. Dan begitu itu diposting, maka pelapor itu di CC tahu. Jawabannya apa? Makasih Pak, alhamdulillah. That's it. Sebenarnya sesederhana itu nggak perlu pakai kertas, nggak perlu pakai apa-apa. Nah dulu laporannya kencang, sekarang staf saya udah pinter Mbak. Kalau dulu laporan, kami sekarang sedang mengerjakan perbaikan jalan begitu. Sekarang sudah mulai nggak Mbak, ketemu yang muda-muda. Gimana caranya? Melihat gubernurnya ngevlog, melihat gubernurnya podcast gitu langsung bilang gini, hai guys, gitu sekarang. Jalan udah beres guys. Jalan udah beres. Kemarin siapa yang lapor ya? Kamu boleh lihat nggak sekarang? Oke ya, beres ya. Oh gitu. Asik Pak, nggak? itu asik, seru, dan cepat, tapi Iya. untuk Jawa Tengah. Kalau Indonesia kira-kira gimana Menurut Pak, Bapak dengan gimana? sistem seperti itu diterapkan? Sebenarnya Indonesia punya, Mas. Namanya Lapor, aplikasi Lapor. Itu terintegrasi. Apa loh? Iya. Aplikasi Lapor sebenarnya terintegrasi. Dan ini yang punya kami namanya Lapor Gub. Di Lapor Gub ada, terus ini ada Lapor ada, terus kita integrasikan. Nah sebenarnya seluruh komplain yang masuk kemanapun bisa. Problemnya cuma satu, bagaimana leader, pemimpin itu mensikapi. Ada 2 jenisnya. Dia malas, dia minta prosedur. Dan yang 2, yang dia cekat-ceket. Ya, orang cepat merespon, ya, dia bisa fast respon, dan nggak perlu jaim. Benar. Ya nanti kita teruskan kepada dinas. Ya ilah, nerusin. Tadi Mas saya rapat ini, persiapan libur akhir tahun. Tembusan. Nah, udah. Saya bilang gini, ini ada laporan dari Bupati Jepara. Dinas Bina Marga, tolong cek. Sekian menit dia lapor, ini Pak fotonya Pak. Karena mereka sedang berjalan. Langsung saya forward Bupati. Pak Bupati yang Anda laporkan sekarang udah dikerjakan, nanti Anda coba tolong cek ke lapangan. Nggak sampai 1 jam. Nggak tembusan terusin lagi ya Pak ya? Nggak, tembusannya sekarang di medsos Mbak cuman CC-in 1, CC 2, 3 aja. iya, benar. Jadi semua baca. Dan itu nanti dashboard saya akan terbaca. Siapa, laporan apa, jam berapa, responmu berapa lama. Jadi kinerja. Itu kalau ada dinas lapornya lambat, bahkan nggak direspon, dan itu terjadi berkali-kali, langsung saya telepon kepala dinasnya. Pak, udah bosan jadi kepala dinas. Teleponnya ngeri ya. Tenang ya, soft gitu ya. Nah Udah berarti bosan belum? mungkin sudah siap mimpin Indonesia dong Pak. Kan, tadi udah paham kan maksudnya efisien. Ini mungkin ya pemimpin kan harus siap kalau dibutuhkan salah semua masyarakat. Kayak Pak Harto aja. Ya itu sebenarnya ya nggak mau, tapi karena ini rakyat yang menghendaki gitu kan. Bapak, apaan nggak bapak banget ya, jangan kayak gitu Pak. Nah, iyalah. Ini kan saya menirukan zaman dulu. Gitu. Menirukan ya Pak, tapi berarti menirukan langkahnya. Suara. Oh Suara kirain langkahnya Pak. Sensitif. Suaranya dulu. Suaranya. Menirukan. Ya. Kirain. Apapun nanti pasti siap lah Pak Berapa Ganjar tahun untuk, lagi ya?
Ya, oke, kembali ke ya, Laptop. ngomongin Pak masalah medsos tadi kan Pak. Sekarang pemimpin zaman now itu lekat banget sama popularitas di medsos Pak. Gimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ada dua, satu yang haters akan mengatakan bahwa ini pencitraan. Oke. Kalau yang suka, Bapak keren. Nah saya yang kedua, Bapak keren. Kamu suka kan? Kamu suka kalau ada mau lapor, paman ya, Pak Ganjar terjadi pungutan di sekolah saya. Oke, kamu besok datang ke kantor ya, kamu laporkan pada dinas tembusannya. Tembusannya pada gubernur di bawah ini. Mereka datang, habis itu ke kantor, ketemu Satpol PP, kumisnya gede. Mau apa kamu? Nggak jadi. Balik ke angka. Mana lebih enak? Pak Ganjar, saya ada pungli di sekolah saya. Oke. Sekarang mana kwitansinya? Kamu foto, kamu WA ke saya ya. Kamu DM ke saya. Kejadiannya kapan? Nama kepala sekolahnya siapa? Nomor teleponnya berapa? Sekian menit anak sekarang cek. Langsung ada teleponnya, langsung saya iseng. Oh, Bu kepala sekolah ya, Bu. Kemarin ada pungutan ini ya. Ini kwitansinya ini betul. Maaf Pak, itu sebenarnya ada salah paham. Balik, itu langsung. Kita sudah suasananya sudah gini. Sampean jadi kepala sekolah gimana ini? Nggak boleh ada pungutan mau segini, ayo balik gitu. Kayak Bu Tejo itu loh. Iya. Versi laki-laki. Tilek. Iya. Jadi apa sebenarnya kalau kita bicara orang tadi Mbak kekinian, terus bicara sebenarnya memudahkan. Satu integritas, dua melayani. Melayani itu memudahkan. Mudah, murah, cepat. Seneng nggak? Iyalah. Kamu ngurus apa-apa dimudahin, dimurahin, dicepatin. Apalagi gratis, kemudian diantar ke rumah, sekaligus dapat gift. Tapi berarti kan Dapat tadi gift lagi. Gue bingung ada gift-nya apa ya? giveaway. Makanya. Tapi berarti tadi ada hatersnya juga dong Pak. Kan yang satu. Ya. Nah, gimana Pak? Nah, Ganjar gimana tuh, Pak, melihat itu? Nggak apa-apa, biasa saja. Wong hatersnya itu kadang-kadang juga robot. Oh iya benar juga. Bapak tahu. Iya kan? Tahu. Robot kan. Jadi kalau kita bicara, kadang-kadang saya juga ketemu haters yang beneran. Yang organik. Yang organik. Yang organik. Yang organik, yang kenal. Haters organik. Bahkan kenal begitu, terus kemudian dia menyampaikan. Kadang-kadang saya punya nomor teleponnya, langsung saya telepon. Bro, ada apa nulis begini? Kontak aja sama saya. Serius Pak? Iya. Mama suatu ketika saya dikritik siapa ya, sohib saya. Fadlizon. Tokoh idola masyarakat. Iya Pak. Mudah-mudahan Mas Fadlizon. Nanti saya CC Pak. Tidak saya aja kan biar dengerin. Iya. Jadi satu ketika saya dilaporin Mas, Semarang Demak macet. Dan ternyata udah 3 hari. Ada banjir, ada pembangunan jalan. Terus kemudian saya ngomong, disub cek, gitu aja. Itu artinya mesti sudah selesai. Ya Pak, lapor Pak, ternyata ini ada bangunan gini. Nggak ada. Sekarang ujung paling depan macetnya, kamu tarik. Wah ternyata genangannya tinggi. Lagi dibangun. Karena nggak bisa, turun dong saya. Ya. Karena saya turun, langsung saya bilang, saya turun, langsung. Kamu yang paling depan, jalan, nggak usah lihat-lihat. Ayo, jalan, minggir. Gitu. Ya pasti lihat Bapak lah. Bapak tuh. Ya, maksudnya dia lihat pembangunan itu loh. Pembangunan. Terus supir truknya, wah siap-siap, rasa siap-siap, melaku. Marahnya macet, wedul, gitu kan. Terus akhirnya dia jalan. Polisi lari. Kamu ambil ke sini, belokkan ke sana. Yang di ujung sana macetnya siapa? Belokkan ke sana. Sekarang kerjakan. Lancar. Pak Ganjar, makasih. Kayak gitu baik apa jelek sih? Baik sih. Baik. Baik. Nah, tiba-tiba direkam. Tiba-tiba ada yang viralin. Kenapa ada yang merekam? Ya, saya kan kemana-mana humas ikut. Ya pasti. Nah, sorry ya, humas saya juga humas yang kekinian. Iya. Sekarang gubernurnya mau aneh-aneh, langsung kameranya nyorot. Action. Ngecek-ngecek gitu kan. Iya. Nah, Kalau enggak gajinya enggak keluar Pak. enggak juga. Terus kemudian upload lah, rame. Gitu, ya mau gini-gini. Udah pakai bawa kamera, action di depan kamera. Oke. Nah tiba-tiba Mas Fadlizon nulis waktu itu. Mas Ganjar itu mah kerjaan tukang parkir, jangan diambil. Ya hari ini saya jadi tukang parkir dan sekarang sudah lancar lagi. Apakah ada perintah lagi bos? Saya gitu. Jadi artinya haters itu muncul ya. Tapi kalau Mas Fadlizon sih sama saya baik ya. Jadi artinya oke dia boleh ada. Oke selamat bertugas, berarti kan baik. Baik. Nah, ada yang kemudian udah benci, fitnah, udah macem-macem gitu. Saya jawab kadang-kadang.
wah ini kok nggak bener Pak, oke, Mama COVID ya. Pak Ganjar, Jawa Tengah ini apa angkanya paling tinggi? Angka dari mana? Ini dirilis sama itu salah, tidak mungkin. Waktu itu ada satu media besar menuliskan itu terus viral kemana-mana, saya digebukin. Terus saya ngomongin, kita belum pernah setinggi itu. Bahwa kita naik iya, tapi nggak pernah. Coba ya saya klarifikasi. Rapat sampai ke Satgas, rapat sama Menko Marinvest, Menkes semuanya. Setelah kita cek, keliru. Datanya delay, dan saya punya datanya. Satu orang di-input 5 kali. Jadi setelah itu saya clearance. Agak melelahkan sih. Cuman buat saya itu penting untuk mengedukasi publik. Betul. Nah, setelah dijelaskan itu tetap tidak mampu menerima, tidak mau menerima, apa? Aku cuekin aja. Ya udah kita tinggalin. Ya saya doakan kamu bahagia. Ternyata begitu simpel, Pak Ganjar. Lah simpel baik Thomas lah, wong itu mungkin dia juga pas ngechat tuh sambil gini kok. Iya, sambil ngopi, sambil gini. guyon. Begitu kita kan motor gitu kan Mas. Dimension lu. Maksudnya kalau saya kan Pak Ganjar kan yang suka kan like-nya juga banyak. Kalau saya hater semua. Jadi dia bukan ngumpulin viewers, Pak. Ya, Ngumpulin hater. Haters dia. Tapi menguntungkan nggak sih Pak? Kan Pak Ganjar kan salah satu sosok pemimpin yang popularitasnya lumayan tinggi nih Pak. Menguntungkan nggak sih untuk Bapak bekerja sebagai gubernur sehari-hari? Enggak, sebenarnya saya tidak gini. Tidak pernah berpikir apakah ini berkaitan dengan popularitas. Orang tua saya bilang, kalau kamu dapat amanah, kerjakan dengan baik. Itu simpel kok. Saya kira kita mesti cerdas lah, mencerdaskan, menerjemahkan apa pesan orang tua kita. Jadi apa sih yang mesti dilakukan? Kerjakan dengan baik. Baik itu udah tadi, integritas, melayani, mesti siap diinjek-injek, dimaki-maki. Karena kamu berada pada jabatan yang tidak semua orang bisa. Prosesnya pun complicated gitu ya. Melibatkan publik yang banyak. Nah, dari situlah kemudian muncul cerita-cerita yang rumit, yang itu ya selalu tidak ada yang sempurna kan. Dan saya jauh dari sempurna. Maka kalau ada haters ngomong kayak gitu, apaan kamu pencitraan saja, oke. Thank you bro, gitu kan. Apalagi jadi Bapak ini sekarang, terbuka sama kritik berarti. Mbak, apalagi sekarang begitu cerita popularitas dibanding-bandingin gitu ya, kan. Digoreng. Kayak dia tuh bagus. Kerjaan dia nih Pak. Aku juga dari situ aku hidup. Iya. Makanya kalau sudah peer to peer dibanding-bandingin antar gubernur ini gubernur yang lain, tuh Enjar, kamu ikuti tuh gubernur ini, dia keren tuh. Siapa bilang dia tidak keren? Saya mah tiap hari belajar sama dia. Gitu. Turnovernya kan gitu ya Bos. Bisa lah Mas, gitu aja ngora kulaan. Iya benar. Aduh, translate lagi. Enggak belanja, aku kulaan. Kulaannya apa ya? Kulakan tahu kan? Bahasa Indonesia juga kulakan kan? Besok kita kayaknya podcast bahasa Jawa sama saya, Pak. Biar judulnya beda aja, Pak. Saya keluar Pak dari personil. Tapi melihat gini Pak, fenomena kan sekarang milenial banyak yang mencalonkan diri menjadi pemimpin. Dengan gayanya yang mungkin orang-orang yang nggak milenial atau orang lama itu nggak terlalu suka. Tapi kurang cocok lah ya. Pak Ganjar melihat milenial sekarang tuh kalau jadi pemimpin gimana Pak? Bung Karno itu umur 27 tahun ngomong saya pemimpin Indonesia. 27 tahun. Jadi sebenarnya itu udah lama ya Pak ya? Oh, iya Mbak. Saya sekarang merasa udah tua. Udah di atas 50, 52. 51 kemarin, jadi udah. Saya kira 17 loh Pak. Baru sweet 17 dong, dibeliin. Jadi pada saat saya running pertama gitu orang masih wah itu masih muda dan dulu menantang incumbent. Yang tradisinya di Jawa Tengah kan selalu jenderal, selalu tentara yang di Jawa Tengah. Saya itu kan tipe anak kecil nggak ngerti apa-apa dari sipil lagi gitu kan. Itu dulu memang menjadi ya agak ramai dalam perbincangan. Maka kalau ada anak-anak muda bagus aja sih. Cuman begini ya, saya hanya berpesan harus penuh totalitas. Harus total. Bahwa ini jangan side job. Passionnya di situ. Passionnya mesti di situ. Kalau hanya orientasinya maaf, nanti hanya akan bicara setelah dapat tahta dia hanya bicara harta. Waduh, nggak oke. Dan saya melihat sebenarnya anak-anak muda sekarang yang punya visi, dia punya cita-cita yang baik,
dan dia mau ke politik karena dia gerah dengan situasi. Kenapa sih ada korupsi? Kenapa sih jalan nggak beres? Kenapa sekolah itu aku bisa kerjakan? Wow, silakan maju. Tapi kalau kemudian ya cuman membeli aja ya jangan deh gitu. Tapi banyak juga Pak, ini kan banyak sosok-sosok anak muda yang mulai naiknya. Ya. Seperti kemarin Pak Presiden juga ngangkat staf sus milenial nih anak-anak muda kan banyak. Terus sekarang pilkada juga banyak anak muda sekali. Butuh gitu, yang Pak. milenial gini Pak. Siapa tahu? Enggak Bos lu denger loh. Ampun Pak. Iya banyak banget kan Pak anak-anak milenial yang udah mulai berani lah nih Pak. Tapi hantamannya itu luar biasa. Terkesan bahwa Indonesia tuh kayak nggak ready gitu Pak buat punya pemimpin anak muda atau milenial. Siapa gitu, Pak. bilang? Kalau cuma diantemin nangis ya nggak usah. Nah, kalau Anda mau dalam itu. jabatan publik ya, terus kemudian takut diantemin, nggak udah cari yang di belakang back office saja. Iya. Tapi kalau kamu punya mimpi besar dan ingin melakukan sebuah perubahan, itulah risiko. Nah, risiko dihadapi. Nah, itu baru menarik. Saya orang yang sangat senang kalau mendapatkan tantangan. Kalau landai-landai aja nggak asik. Hidup ini terasa hambar. Bener. Jadi jangan setengah-setengah Food. Betul. Kamu seperempat. Belum bisa. Iya bener sih. Ya kan teman-teman ya di Jakarta ada staf khusus, staf yang sangat milenial, anak-anak muda. Ayo dong anak muda, kamu dikasih kesempatan. Go. Langsung tunjukkan ekspresimu, berikan sesuatu, itu keren. Beberapa kebetulan saya seneng ya pernah ngobrol sama mereka. Ngobrol sama mereka terus kemudian kamu cita-citanya keren begitu ya. Oke nggak kemudian kalau kamu buat program dengan anak-anak muda yang lain agar mereka mau terlibat, terlibat apapun, sekecil apapun gitu. Tapi kamu terlibat untuk bangsa dan negara. Ya tidak nyinyir, narasi baik, produktif, menantang negara lain dalam arti kompetisi yang positif ya. Saya itu bisanya cuma ya Pak, saya itu gamers gitu. Ya udah kamu jadi juara e-sport aja. Kamu mungkin juga kok anaknya introvert, banyak kan di belakang gitu. Tapi tiba-tiba kamu lomba menang, tetap aja ada medali dan wajahmu dipoto. Dan kalau itu muncul dari ada anak kampung, introvert, dekil, umpama gitu. Itu siapa ya? Aku tersinggung ya. Aku tersinggung. Mohon maaf ya. Tapi juara Iya. Tapi suara. dunia. Iya. Yang nggak bisa. Jadi sebenarnya kita kumpulin anak-anak dan mereka penting, anak muda itu untuk terlibat. Negeri ini bisa berubah kalau memang anak mudanya tampil. Maka Bung Karno pernah bilang, beri saya 1000 orang tua, akan aku cabut Gunung Semeru dari akarnya. Itu. Oh, 1000. Ini. 1000. Iya. Dan beri aku 10 pemuda yang semangatnya menyala-nyala, akan aku goncang dunia. Dunia horeg. Horeg tahu nggak? Apa nih masih horeg ini? Apa ya Aku Pak? aja lah. Goncang. Diguncang di Bergetar. Getar. Jadi dibikin bergetar. Jadi artinya Bung Karno melihat semangat pemuda itu kan menyala-nyala memang. Mereka masih butuh identitas, mereka sering kompetisi gitu. Jadi sebenarnya energi itu bisa diarahkan. Jadi kenapa tadi saya ngomong sama anak milenial, sama anak muda, gubernur mengajar, ngobrol, itu luar biasa. Idenya muncul dan dia berani. Gitu. Untung Bung Karno mintanya 10 pemuda ya Pak. Soalnya kalau 7 jadinya boy band Pak. Kalau 11 main bola. Baik, ini setelah ini segmen terakhir nih Pak. Kita Belum terakhir toh? Kira terakhir. pertanyaan terakhir juga lah. Ketika pemuda dan sebagainya, nah ketika Pak Ganjar kan punya putra nih. Kira-kira kalau putranya Pak Ganjar pengen meneruskan ke dunia politik juga, apakah Pak Ganjar akan mendukung atau gimana Pak? Nah untuk menjawab ini Pak, di segmen selanjutnya. Yeay. Nah akhirnya tadi juga ada pertanyaan yang agak akhirnya- susah-susah sulit ya. Nah, bagaimana Pak ketika sudah bicara pemuda dan pemimpin milenial itu mampu dan mungkin putranya nanti pengen terjun juga di dunia politik seperti Pak Ganjar, pengen memimpin, apakah Pak Ganjar mendukung?
Kalau itu pilihannya dia, saya dukung. Cuman sampai hari ini dia cuek. Suatu ketika saya dilantik jadi gubernur, terus dia diwawancara untuk periode pertama. Dia masih kecil sih. Itu tuh SD dia. Lam, gimana rasanya jadi anak gubernur? Loh, aku bukan anak gubernur. Aku anaknya Ganjar. Ya benar. Iya. Iya. Jadi artinya anak saya saat itu sudah bisa membuat argumentasi dan memilih, dan dia biasa. Nah, terus kemudian di periode kedua dan sebagainya, dia belum kelihatan interestnya pada politik. Dia tuh lebih suka sains, terus kemudian sport gitu ya, dan agak jauh. Sehingga dalam semakin gede dia SMA, sekarang dia kuliah, semakin saya punya acara partai, masa nggak pernah mau ikut. Nggak tahu apakah ini bakatnya berbeda. Tapi apapun dia anak saya. Kalau dia anak saya bukan tidak mungkin kan? Iya betul. Bukan tidak mungkin ada darah ada yang darah. mengalir semua itu. Tapi sampai hari ini pikirannya enggak. Pikirannya adalah sains, dia suka ikut lomba, terus kemudian dia pengen sekolah lebih tinggi dari bapak ibunya begitu ya. Terus kemudian dia lebih menantang. Jadi saya lihat kayaknya ada semangat bahwa pokoknya nggak mau kalah sama bapakku, kira-kira gitu. Sehingga pada saat saya memulai di Dewan, di DPR, saya jadi gubernur gitu. Pernah satu ketika diwawancarai, kalau kamu cita-citanya jadi apa? Dan waktu itu SD kalau nggak salah, Sekjen PBB. Gula sing dhuwur pokoknya gitu. Saya bilang wet kelopo wae. Jadi sebenarnya saya ngelihat aja sih bahwa dia punya banyak talenta, terus kemudian achievement motivationnya ada, maka saya biarkan dia mau kemana. Tapi saya tidak pernah menggait, karena mertua saya politisi. Dan partainya beda sama saya. Oh, berseberangan, Pak. Bersebelahan. Oh, Bersebelahan. Kirain berseberangan. Karena Nanti jadi masalah rumah tangga. almarhum Maaf ya, Bu. mertua saya itu P3. Terus kemudian kakak ipar saya P3. Oh. Jadi oke saja buat saya. Berarti maksudnya lingkungannya emang lingkungan untuk ini ya, Pak, mendukung untuk ke politik sebenarnya kalau memang diarahkan. Apapun Sebenarnya cita-citanya. sebenarnya dia hidup dalam lingkungan ini. Cuman kok pilihannya malah berbeda ya. Tapi ya mungkin itu pilihan dia, saya sih asik-asik aja. Berarti Gitu intinya- cara mendidik anak. Iya. Ini jadi parenting atau leadership? Enggak kan pemuda, bagaimana iya. Pak Ganjar mengarahkan Iya. putranya sendiri kan contoh gitu loh. Agak parenting ya jadi. Tapi intinya mendukung ya Pak, ketika misalnya nanti memilih ke dunia itu jalurnya gitu. Apapun pilihannya Selama dia, itu positif ya, betul, positif dan ada totalitasnya. Kamu mau jadi pebisnis silahkan, mau jadi saintis gak apa-apa, jadi politisi oke, mau pengusaha juga oke. Jadi pada pilihan-pilihan sekolahnya itu juga sudah mengarah sebenarnya. Saya tanya, kamu ngapain sekolah teknik industri gitu ya? Karena dia suka manajemen, dia suka produk, dan pada saat lomba menang di kejuaraan internasional. Jadi saat itu yang menggugah dirinya, dan ya beda sama bapaknya lah. Bapaknya SD itu ya golek mano adus kali kan. Iya Pak, sama. Dia sudah ikut sains, lomba, sudah keliling sampai di Seoul, terus kemudian ke Thailand, ke Amerika, hanya pingin lomba. Usia-usia segitu loh Mas, dan dia berangkat sendiri. Jadi artinya anak ini memang suka yang pilihan yang agak bau-bau sains gitu. Kayaknya kompetitor sama ayahnya. Berjiwa kompetisi, Iya, berjiwa kompetitif. kompetisi, ya. Kayaknya kalau logic thinkingnya yang agak ke sains gitu itu ini rumahnya itu. Ini rumahnya. Oh iya. Udah gitu Iya. dicampur sama IPK-nya bagus, nggak suka nitip absen. Tahuan. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya dalam kepemimpinan Pak Ganjar nih Pak, ke depan, Bapak sebenarnya pengen jadi pemimpin yang seperti apa sih Pak? Ada cita-cita nggak sih? Aku pengen jadi pemimpin seperti ini. Enggak, sebenarnya ya be yourself gitu aja lah kalau orang mau bilang ya. Sudah aku jadi diriku sendiri ya kayak gini ini. Maka pernah ada yang nanya kayak tadi, Pak Ganjar kalau ada haters gimana? Ya nggak apa-apa lah. Kalau dia orang mau baik terus juga belum tentu mau, biar aja gitu. Kita cuek aja. Tapi Pak Ganjar gimana sih Pak? Saya pakai kaos oblong gitu ya nggak apa-apa.
memang kaosku itu penuh dengan pesan gitu kan. Ya, Itu Itu tahun endorse baru bukan? di rumah saja. semua ada pesan dan ada gambarnya mas. Iya, itu gambar. Pak, punya lagi nggak, Pak? Corona. Corona silang verboten. Iya. Jadi sebenarnya hampir semua. Maka setiap di TV diteriakin. Makanya nggak sopan Pak Gubernur pakai kaos oblong. Kamu jangan lihat kaos oblongnya. Pesannya. Iya. Sampai kalau saya bercanda sama netizen ya, cerdas dikit dong. Kamu baca di dadaku ada tulisan apa gitu. Iya benar. Cocok ya branding sama marketing. Iya, tulisannya nih I love you nih, jangan marah-marah dulu gitu kan. benar. Kita aja I love you, kamu marah. Kita bilang I love you, kamu bilang I hate you. Emang lagu. Gitu. Ya, harapan kita kan semua pemimpin seperti itu kan. Iya. Bisa memahami anak muda. Iya. Emang ini satu agak unik. Jadi Nah. gitulah mas. Sampai akhirnya kita di pertanyaan terakhir nih Pak, benar terakhir kali ini Pak. Tadi terakhir. Iya, nambah satu Pak. Ini soalnya jauh Pak dari ini. Kan ini sudah 2 periode Pak. Terus ya masih pengen apalagi Pak? Jeng-jeng. Setelah jadi gubernur, apakah masih pengen di dunia politik atau gimana? Politik itu tidak harus di formal ya. Sebenarnya menjadi aktivis. Aktivisme itu penting. Aktivisme penting, voluntarisme itu penting. Jadi artinya orang bisa punya pilihan. Saya itu hanya mengikuti pesan bapak ibu saya saja. Kalau pesan ibu saya, kalau ada dalam kuasa jangan korupsi. Itu pesan ibu saya. Kalau pesan bapak saya, itu wong Jawa banget ya. Sudah orang Jawa militer. Iya. Jadi gini, jabatan itu jangan pernah kamu rebut-rebut. Jangan pernah kamu minta-minta. Itu saja. Tapi kalau itu sudah perintah, itu sudah amanah, kerjakan dengan baik, ikhlas. Gitu. Jadi saya santai aja. Santai Kalau aja. sudah selesai dari gubernur ya pensiun. Tapi kalau siap diamanahkan lagi, ya nggak tahu Pak. Mungkin Ini yang mana ya? ada pemimpin- Kayaknya yang ini ya. Memimpin organisasi lain atau memimpin ini kan, berarti kan harus siap. Wah, udah ada jangkrik nih kayaknya. Krik-krik udah waktunya nih, Pun. Baik, terima kasih Pak Ganjar, sudah banyak sekali obrolannya yang nggak kerasa banget. Mungkin Pak Ganjar kerasa ya. Ya, kerasa ini bentar lagi ada lagi nih agenda. Sudah meladeni celotehan kita di Cerita dari Selatan. Dan buat Sobat Antara, tetap pantau terus Cerita dari Selatan. Dan dulu ada pesan yang mau disampaikan untuk closing? Jangan lupa untuk lihat terus kabar baik di antaranews.com dan subscribe channel YouTube Antara TV. Dan sampai jumpa di Cerita dari Selatan selanjutnya.